Assalamualaikum, Shalom, Salve, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait dengan topik 4, penilaian dan evaluasi Understanding by Design atau UBD pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum mengenai aspek kemampuan mengaplikasikan. Sebelum menjelaskan terkait dengan aspek tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu Understanding by Design atau UBD. Nah, Understanding by Design atau UBD merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk dapat mengembangkan rancangan pembelajaran, membuat peserta didik dapat berpikir lebih tinggi atau secara kritis untuk mencapai penyelesaian masalah dalam pemahaman tersebut. Kemampuan mengaplikasikan ini terbagi atas 5 kriteria. Saya, Marcelina Hilda Jiharu, akan membahas kriteria yang pertama, yaitu efektif. Efektif artinya dapat memberikan pengaruh dan membawa hasil. Efektif sebagai suatu akibat yang mengarah pada hal positif dan berhasil terhadap sesuatu yang akan dicapai. Untuk mencapai keefektivitas dalam pembelajaran adalah dengan mengidentifikasi melalui asesmen diagnostik. Hasil asesmen tersebut dilakukan penilaian dan evaluasi untuk merancang dan mendesain pembelajaran sesuai kebutuhan belajar dari peserta didik itu sendiri. Nilai dan pentingnya penilaian tergantung pada kepemilikan alat evaluasi yang efektif. Rubrik adalah cara yang berguna untuk mengkomunikasikan harapan Anda dan untuk menilai berbagai keterampilan dan pengetahuan konten. Saya Antonia Indri Triani Tahu akan menjelaskan aspek yang kedua dalam evaluasi dan penilaian UBD. Aspek yang kedua yaitu efisien. Efisien merupakan suatu metode atau cara yang tepat untuk menghasilkan tujuan dengan maksimal sesuai dengan yang diinginkan maupun yang dikehendaki dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan. Jika dikaitkan dengan penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran peserta didik, sebagai contoh pada saat ujian semester yang merupakan evaluasi belajar, peserta didik yang bertujuan untuk mengukur capaian belajar dengan mengacu pada standar kompetensi kelulusan untuk mendukung hasil belajar atas pengakuan prestasi belajar peserta didik. Dalam menyusun soal dan instrumen penilaian, pendidik diberi kebebasan untuk menilai hasil belajar peserta didik. Evaluasi peserta didik haruslah bersifat efisien sehingga menghasilkan tujuan dengan maksimal sesuai dengan yang diinginkan. Saya Felene Mega Purnamawati. Pada kali ini saya akan menjelaskan kemampuan FASI pada penilaian dan evaluasi UBD. FASI merupakan arti kata lain dari kelancaran, kepandaian, kecakapan dalam berbahasa atau berkomunikasi, interaksi dengan sesama dalam lingkungannya. Nah, ciri-ciri dari orang yang sudah FASI atau peserta didik yang sudah FASI adalah yang pertama, mampu mengerti isi dan makna dari suatu bacaan atau teks. Yang kedua, mengucapkan makna materi atau bacaan secara lantang dan jelas tanpa adanya pendobelan makna dari materi tersebut. Dan yang ketiga adalah pengucapan makna bacaan atau materi dengan baik dan benar. Saya Lisyawati Tabaliku akan menjelaskan kriteria penilaian dalam UBD. Aspek yang keempat yaitu adaptif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adaptif artinya mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Adaptif jika dikaitkan dengan kemampuan aplikasi dalam pembelajaran, memiliki arti bahwa peserta didik dapat menyesuaikan materi yang diperoleh dengan keadaan atau peristiwa di lingkungan sehari-hari. Misalnya, setelah mempelajari materi sirkulasi beserta gangguan dan kelainan yang terjadi pada sistem sirkulasi pada manusia, siswa dapat menerapkan ilmu tersebut sesuai dengan keadaan di lingkungan masing-masing siswa tersebut. Peserta didik mampu menyesuaikan diri, mengatasi hambatan dan kesulitan secara konsisten, serta secara pribadi dapat mempengaruhi lingkungannya. Saya atas nama Delviana Novita Jelita akan menjelaskan kriteria yang kelima, yaitu anggun. Anggun berarti tingkah laku yang apik dan berwibawa, sikap yang sopan
dan santun, serta bertutur kata yang lemah lembut. Nah, kaitannya dengan pembelajaran di kemampuan aplikasi ini adalah peserta didik dalam menggunakan pengetahuannya dapat bertutur kata secara sopan, penggunaan bahasa yang jelas, serta tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma. Nah, peserta didik juga dapat menunjukkan perilaku dan berbudi bahasa yang baik secara konsisten dan menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Sekian penjelasan dari kelompok kami terkait dengan penilaian dan evaluasi UBD mengenai aspek kemampuan mengaplikasikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Kalau begitu, sampai jumpa pada video-video selanjutnya.